Biarkan orang lain yang mensitasi. Biarkan. Up to their willingness to sign our work. Oke, kembali itu. Ya. Oke. Tradition of Sunday writing. Nah, ini sudah. Ya. Terus ada next. Nah, sebentar. Ya. Kita akan bicara pada tataran ini. Kalau ini terlampau sempit, life science saja, terutama biologi. Tapi ini sains apa saja. Oleh karena itu banyak teman-teman dari fisik, dari fakultas hukum, ya, ada saya, Prof, bisa nggak kami konsultasi, sedangkan kami dari fakultas hukum? Saya katakan, pendekatan di dalam ilmu hanya ada di S1. Begitu kita di S3, tidak ada lagi sekarang itu. Ya, tidak ada lagi. Biar S3 tuh kita sudah bicara, waduh, yang sudah dekat di langit ketujuh. Ini masih bicara di langit pertama, ambil langit pertama. Silakan. Next. Loh, lihat. Ya. Ini bisa tuh kayak gini. Loh. Ini semuanya ada di internet. Sudah bisa melihatnya? Ya, oke, saya tidak akan menyinggung ya. Coba teks. Nah, ini sains. Impact factornya di atas 30 ya. Apa artinya impact factor? Waktu saya di TM di Malaysia ya, kita tahu di sana. Kalau saya menerbitkan satu jurnal, impact factornya 2, tinggal saya bawa ke kantor rektor. Ini buktinya, ya, sudah terima impact factornya 2. Langsung bendahara wacek 2.000 ringgit hadiahnya. Jadi untuk setiap satu impact factor 1.000 ringgit. Pernah saya dapat 500 ringgit karena impact factornya hanya 0,5. Ya. Kalau bisa menerbitkan di jurnal Nature atau Science, berapa hadiahnya? Langsung, dan itu tidak pakai pajak. Yang namanya ganjaran di Malaysia itu tidak pakai pajak. Berapa hadiahnya kalau terbit satu di Nature atau di Science? Hadiahnya 100.000 ringgit. Ayo. Oke, jadi mereka sudah menyadari bahwa publikasi internasional itu membawa bendera negara. Dan next, ini namanya. Nah, sedikit saja ya. Ini silakan. Ini file nomor 5 dan 6. Tuntutan jurnal internasional bereputasi. Ya, coba. Naik ke atas, tuh nomor 1 sampai dengan berapa? Silakan dibaca 1 dengan 9. Ini tuntutannya. Apakah manuskrip ini original? Apakah your manuskrip original? Tidak. Bagaimana? How to convince editor? How to convince reviewer that your word is original word? Kalau tidak tahu apa namanya dunia persilatannya, sudah sekali tonjok jatuh dan sakit itu. Yang kedua, does the title properly reflect? Bukan hanya reflect, harus eye catching. Nah, ini teman-teman di dunia periklanan dan jago membuat kata-kata yang eye-catching. Saya juga banyak belajar dari mereka. Misalkan saja ada iklan, terus terang, pilih terang terus. Itu kata-kata itu yang pandai menemukannya adalah teman-teman atau Nokia Connecting People.
Suara Golkar, suara rakyat. Apakah abstrak informatif? Bagaimana menulis abstrak supaya informatif? Ada rumusnya. Kemudian, nih, present design organization sekali. Apakah appropriate metodenya? Ya. A yang nomor 7. A references dari kuat dan relevan. Coba nomor 6. Ya. Kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan Pak Lukman itu kan hanya bicara tentang research article. Ya, aneh bagi saya. Ibu bapak mau terus fokus, betul? Betul nggak? Betul. Nah, kalau begitu pertanyaan saya, mengapa harus menembus fokus melalui research artikel? Ayo, padahal jurnal itu menyediakan berbagai tipe artikel. Ya, nih. Dari 7 sampai dengan 16. Nomor 7 letter, maksudnya letter to the editor. Book review, essay, policy forum, perspektif, review, 13 research article. Research article itu lama, mahal. Yang lebih cepat apa, yang lebih murah apa? Di bawahnya adalah review artikel. Di bawahnya lagi yang sangat cepat, sangat mudah adalah letter to the editor. Salah satu bukti yang membuat pengusulan guru besar saya mulus itu ada letter to the editor. Komentar dosennya apa? Hebat, dia sudah bisa berdebat di dalam jurnal. Kalau saya dan teman-teman dosen bahkan guru besar selalu nomor 13. Aneh, bahkan kami dari pejabat 13. Aneh. Ayo, siapa yang mau menulis dalam 1 bulan? Ada? Dalam 1 bulan? Tengah-tengah. Lihat, banyak. Tolong dicatat. Yang mau 2 bulan? Gak apa-apa. Tidak ada. Masih mau? Oh, ada. 1. Riset artikel, kalau ibu bapak risetnya sudah selesai, mungkin dalam waktu 4 bulan baru kita bisa publish ya, bisa publish. Kalau untuk review 2 bulan saya jamin. Kalau untuk letter to the editor 1 bulan saya jamin. Ayo, tapi harus tahu bagaimana apa namanya jurus-jurusnya ya. Itu dia. Next. Kembali ke Udindra di sana tuh. Ya. Next. Oke, next. Nah, saya ambil ya format standar untuk jurnal internasional. Ini format standar. Begini, saya sekarang bertanya, bagian mana dulu yang ditulis? Kesimpulan. Metode. Ya. Metode. Oke. Apalagi? Metode. Setuju? Ada itu permasalahan. Mana di sini? Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Ya, sorry. Kesimpulan, buat lagi. Bagian mana yang pertama kali ditulis?
Menurut Isa metode, menurut Leonard kesimpulan, ya. Nah, gini. Riset kan kita bisa tentang riset artikel. Riset kan sudah selesai. Maka yang paling dikuasai adalah metode dan riset. Di antara metode dan riset itu yang mana yang pertama kali tulis? Riset sebetulnya. Jadi kalau saya nanti tulis dulu riset apa? Caranya menulis bagaimana? Jangan pernah langsung menulis dalam bentuk narasi. Lama dan mudah kesalahan. Tapi bagaimana? Tulis dalam bentuk kualitas. Dan saya selalu menganjurkan sebagai penulis Anda harus menggunakan style storyteller. Banyak style, tapi saya rekomendasikan storyteller. Nah ini kan sebenarnya kurikulumnya pelatihan 2 hari penuh dari jam 8 sampai jam 5. Siap diatur bro. Siap diatur bro. Ini bintangnya 1 jam. Jadi saya mesti saja 1 jam. Begini saja. Siap. Ya. Baru setelah itu metode. Mengapa metode yang kedua? Karena tatkala menulis metode itu harus berujung pada riset. Ya. Berujung pertama harus berujung pada riset. Oh riset ini pakai metode apa? Oh riset ini metode apa? Gitu. Ya. Kemudian metode itu akan menunjukkan apakah naskah kita memenuhi R&R atau tidak. Pernah dengar R&R? Belum ya? R&R. Karena semuanya dia bisa anggap belum. Nah, itu adalah karakteristik dari good artikel. Good artikel harus selalu R&R. R yang pertama repeatable. R yang kedua reproducible. Kosakatanya pun harus saya gunakan. Jangan lupa kosakata itu kosakata yang kita gunakan menunjukkan kita berada di level mana. Kalau saya mendekati sekumpulan orang, dari obrolannya, dari semua kasarnya, saya tahu, oh ini para preman. Gitu kan? Kemudian dari semua katanya, oh ini para intelektual nih. Nah, gitu ya. Saya masih kenal. Editor reviewer itu begitu beli paper kita, ini kosakata yang digunakan itu kosakata apa? Begitu, jangan sampai menggunakan kosakata anak SMA. Ya, bisa ketahuan hati-hati. Kosakatanya barangkali lebih baik gunakan kosakata yang bisa digunakan oleh rocky group. Rocky group yang mana? Ya, itu. Ya, kosakata yang bagus. Oke. Yang lainnya nanti lah. Nah, tuh, saya tuliskan. How to write a page, how to write abstract keywords. Ternyata banyak guru besar yang tidak tahu apa itu keywords. Banyak. Saya tidak tahu di Indonesia kalau mengatakan keywords itu apa maksudnya. Kalau di dunia internasional saya tahu maksudnya. Ya. Sampai kepada how to write references. Next. Ya. Oke, terus saja. Nah, ini dia. Ini teori saya yang saya kembangkan sejak tahun 72. Jadi sudah berapa tahun sekarang? 47 tahun. Yang saya sebut Scientific Article Writing Management. Kalau tidak tahu SAUMM, insya Allah menulis akan berat. Harus tahu Pak.
Ya, Biar aja tahu. ya. Kalau tidak mengamalkan SAWN, menulis draft. Coba di sebelumnya. Ya, perhatikan baik atas benar. Oke. Nah, saya buat part 1, part 2 ini adalah your own ideas. Part 2 ya. Itu yang mau dijual ke komunitas internasional. Bagaimana menjualnya? How to convince editor pertama. Second, how to convince reviewers. Sisanya adalah membuat leaders happy. Ya. Part 1 ini adalah cerita tentang bagaimana kita membuat ide. Part 2 ini adalah tentang ide yang mau dijual. Di sini isinya adalah how to sell your idea. Jadi kalau ini isi, ini kemasannya. Barang bagus, kemasannya jelek, tidak akan jadi naik barang. Barang jelek, barang bagus, orang akan coba. Ya, orang akan coba. Apalagi kalau ini bagus, ini bagus. Lain ini, menulis ini lain. Ya. Ini adalah your own idea. Tapi ini memerlukan SAWN. Scientific Article Management Writing. Ya. Oke, terus next. Ya, oke, teruskan. Nah, ini yang belum pernah saya menemukan begitu ya dalam setiap latihan. Siapa yang sudah tahu bagaimana mengukur kecemacaan naskah kita? Ibu bapak kan saya yakin sering membuat naskah ya. Naskah itu atau tulisan kita itu untuk konsumsi siapa? Konsumsi orang lain. Kalau yang nulis pasti ngerti, tapi orang lain nggak lihat. Orang lain bisa membaca tidak, bisa dengan mudah memahami tidak. Itu ada tekniknya. Ya, bagaimana mengukur reading level. Kita tinggal lari saja ke Google. Mau saya jelaskan? Nanti ada pelatihannya. Karena lama. Oke, the way editors and interviewers work 10 Kalau tidak tahu bagaimana editor dan reviewer bekerja, ya, kita sulit menyesuaikan diri, betul. Tapi kalau kita tahu, nah, bagaimana mereka bekerja, kita dengan mudah akan bisa menyesuaikan diri, gitu, ya. Nomor 10 balik coba ke atas terus. Terus, oke. Terus saja. Bukan. Tadi kan. Nah, ini. Ya. Ini yang membagi ini bukan orang sembarangan, ya. Orang number 1 di dunia dalam dunia publikasi internasional. Namanya Magdalena Schiappa. Ya. Dia adalah editor in chief dari jurnal belajar. Nah, di sini nanti dibaca saja ya. Bagaimana proses mereview itu. Kemudian bagaimana mereka harus mengambil keputusan apakah di reject atau diterima. Ya. Oke. Sekarang 10B. Ya, menyiapkan naskah publikasi. Oke. Terus mengenal reviewer. Stop. Mengenal kerja reviewer. Kalau saya menerima naskah untuk
saya review, maka naskah itu akan saya letakkan di salah satu dari 3 buah kotak. Kotak yang pertama adalah kotak yang isinya elevator artikel. Kotak yang kedua adalah kotak yang berisi imitation artikel. Dan yang kotak yang ketiga ini yang diistilahkan sebagai idiot artikel. Seperti saya mengkawal. Jadi artikel itu ada 3 jenis: innovator, innovator, idiot. Ayo lihat di Yuna Kulindra. Masuk yang mana? Nah sekarang apa itu? Ya, naikkan seperangkat ya. Oh, nah ini innovator itu. Kalau di dalamnya ada wild ideas, ya. Dalamnya ada wild ideas. Kemudian di dalam juga ada technical figure. Itu yang namanya inovator. Kalau tidak ada wild idea, itu yang namanya innovator. Kalau tidak ada dua-duanya, itu yang namanya idiot. Jadi kalau saya mendapat berita, katanya ada seseorang yang masuk penjara gara-gara menggunakan kata idiot. Betul? Saya katakan dia yang salah pengacaranya, karena tidak tahu arti idiot. Kalau pengacaranya tahu arti idiot, dia tidak akan berbicara. Ini yang namanya idiot. Oke, kembali ke Indra. Kembali ke Indra. Oke, respon ini. Kalau paper kita itu sudah lolos dari mata editor, artinya kalau menurut editor naskah kita itu layak terbit, barulah naskah itu dikirim ke editor. Ya. Jadi Anda berbahagia kalau sudah lolos dari editor. Artinya menurut editor layak publish. Tapi editor memerlukan opini orang luar. Reviewer itu orang luar. Tidak ada di editorial board. Ya, berbahaya. Tapi kalau lantas ditolak berdasarkan masukan dari reviewer, atau memberikan komen ya, kan ditolak, memberikan komentar dari reviewer, bagaimana menjawabnya? Bagaimana menjawab komentar atau pertanyaan penyanggah internasional? Ini pun ada tekniknya. Ya. Lain dengan penyanggah nasional. Penyanggah nasional kadang-kadang ini tidak bicara hati. Ya, begitu. Saya mau cerita sedikit, 2 menit. Ya, cerita sedikit. Di UTM itu suatu hari ada mahasiswa S3 ya, S1-nya dari UB, S2-nya dari Jepang, melamar S3 di UTM, bidangnya fisika. Pada pertemuan pertama dengan pembimbingnya menjelaskan, research saya ini. Kemudian setelah itu panjang lebar, memerlukan waktu 1,5 jam. Kemudian kata pembimbingnya, ini bagian Anda. Paham? Paham, Prof. Tapi itu sudah obsolete, Prof. Ayo. Ini mahasiswa pembimbingan S3 pada diskusi pertama berani mengatakan, Prof, yang Prof jelaskan itu sudah kuno. Karena si profesornya bertanya, loh, yang sekarang bagaimana? Begini, Prof. Oh,
Dia yang ngasih kuliah kepada mereka. Apa komentar itu? Wah, kalau begitu, yuk teruskan. Nanti saya belajar banyak dari itu. Coba apa yang terjadi kalau itu ada di sini. Ya. Apa yang akan terjadi dengan si mahasiswa itu kalau dia ambil S3 di sini? Ganti judul. Oke. Terus kita bahas. Referensi is from the style to the requirement. Bagaimana stylenya? Ini cukup menggunakan sekolah Google saja. Ya, gitu. Teruskan. Jadi kalau penggunaan aplikasi internet untuk masalah jurnal internasional tidak ada di Makarim, adanya di Maman. Sayang saya tidak masuk ke radarnya Pak Jokowi. Bukan, karena saya nobody. Oke, terus kakak sedikit. Nah, ya, ayo nomor 14 tuh kurikulumnya ya. To be a good writer. How to be a good writer untuk reputable international journal. How to be? Itu do the workshop. 1 month of practical revision, kemudian ditambah 3 hari workshop writing for finalization. Coba buka nomor 14. Nah, ini kurikulumnya. Gitu tuh sudah dengan rendang itu saya buat. Ayo, sudah saya buat tuh ya. Siapa? Ada satu. Nih, orang di Indonesia bicara tentang research methodology itu, tapi tidak bicara tentang research culture. Aneh. Kenapa aneh? Sebab ini yang harus dikembangkan, bukan ini. Ini hanya bagian kecil saja di sini. Ini saja. Yang kedua, kebersamaan. Maka yang kedua, mengenal tradisi membuat publikasi tersebut, membangun international networking, scientific SAWM, kemudian tuntutan kualitas. Next. Teknik menulis artikel sesuai tuntutan kualitas. Kemudian lanjutan menjadi kenal tentang novelty, bagaimana menggunakan novelty dan high impact, meyakinkan reviewer internasional. Oke. Makan siang pun sudah. Makan siang. Apa lagi? Ya, meningkatkan kualitas naskah dan lanjutan. Kalau naskahnya sudah ada, kalau belum ada, saya ubah dengan yang lain. Ya, coba. Sudah ya, masuk lagi ke audiens sudah. Ya, next. Oh, selesai ya. Ini saya masih ada yang mau ya, silakan. Ada nomor HP, ada alamat email, silakan. You are welcome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bro Muhammad atas pemaparan yang luar biasa. Kita beri applause sekali lagi untuk Bro Muhammad. Saya mau lempar ke forum. Masih perlu tanya jawab kah? Jawab langsung. Jadi karena Bro Muhammad sudah sampaikan nomor handphone, lalu ada alamat email dari Yahoo, ya biar masuk ke Yahoo. Ini untuk pribadi ya, dalam profesi lain lagi. Oke, saya tidak perlu menyimpulkan kalau tadi profilan news itu needs, expectation, wants, and satisfaction. Kalau saya simpulkan malah jadi news juga. No essential words and
sinopsis mungkin gitu ya. Saya pikir teman-teman sudah paham apa yang sudah Prof Maman. Mudah-mudahan mulai hari ini mulai berubah, bukan cuma sekadar semangatnya tapi juga fokus untuk mulai berubah target dari nasional cita-citaan kata Prof tadi mulai fokusnya ke internasional. Lalu saya juga tantang teman-teman di sini LPPM, boleh ngomong LPPM ya? Boleh ya? LPPM kita akan coba agenda kan? Ada workshop tambahan dong, teman-teman bisa berkenan mengisi materi. Tadi kalau nggak salah ada sekitar 2.500 orang yang ingin ikutan workshop untuk dilatih dan outputnya adalah 1 buah artikel yang disubmit ke jurnal internasional reputasi. Jadi kami nanti Bapak Ibu yang dari luar Unindra bisa stay tune di channelnya kami. Karena nanti semua videonya akan ada tayang di YouTube-nya sebagian dari teman-teman di LPPM. Bisa dipantau di media sosial, bisa dipantau di webnya Unindra. Kita akan kasih kabar kalau memang akan ada kegiatan workshop khusus untuk komunikasi internasional reputasi. Jadi saya pastikan teman-teman yang ada di sini diutamakan, gitu ya. Ya. Jadi kalau ada yang daftar di luar peserta hari ini nomor sekian, teman-teman yang daftar hari ini akan diutamakan. Mungkin itu sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi close untuk Prof Maman dan saya kalian. Sering saya sebelum ditutup, selain daripada menulis untuk konsumsi saintis internasional, saya pun orang pesantren, jadi menulis buku jujur banyak dapat. Jadi kalau saya kalian terbit di Jerman itu 50 euro, ini pun 50 ribu. Yang berminat silakan berbicara kalau 50 euro. Ada yang berminat? Panitia kasih gratis bro. Saya mau kasih kuis Pak. Tapi nggak apa-apa. Pak Dika minta satu Pak. Satu lagi kuis. Langsung nanti ke panitia yang akan lulus. Ya, Mereka silakan Pak Dika. ya mohon ditaruh lagi kok ya.